Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi asta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-thalithu alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah wa aswaqul akhirah al-masajid. Qala Allah ta'ala rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته ويلازم المسجد ويواظب على الأوراد. كان عمر رضي الله عنه يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم. وكان صالح السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخرة والوسط للتجارة ولم يكن يبيع الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيان وأهل الذمة لأنهم كانوا بالمساجد بعد. وفي الخبر إن الملائكة إذا سعدت بصحيفة العبد وفيها في أول النهار وفي آخره ذكر الله وخير كفر الله عنه ما بينهما من سيئ الأعمال إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, pasar dunia tidak menghalanginya dari pasar akhirat. Kesibukan-kesibukan dunia tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah. Pasar-pasar akhirat adalah masjid-masjid. Artinya bahwa kesibukannya di dalam berusaha, kesibukannya di dalam berdagang tidak menghalanginya untuk melaksanakan salat berjamaah, tidak melalaikan akan dia daripada menuntut ilmu dan kebaikan-kebaikan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Ini ayat adalah merupakan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdagang namun dia tidak lalai daripada mengingat Allah, tidak lalai daripada membayar zakat, tidak lalai daripada mendirikan salat. Jadi ayat ini tidak memuji orang yang tidak berdagang. Ayat ini tidak memuji orang yang tidak berusaha. Ayat ini adalah memuji orang yang berdagang, orang yang berusaha namun tidak lalai daripada mengingat Allah, daripada mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan
dan disebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya untuk menjadikan awal siang hari sampai waktu masuk pasar untuk akhiratnya. Artinya orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berusaha itu hendaknya di pagi hari sesudah waktu sembahyang subuh sampai menjelang dia pergi berusaha, hendaknya waktu pagi itu digunakan untuk urusan akhiratnya. Maka ia menetapi masjid dan menekuni wirid-wirid. Jadi sebelum berangkat berusaha, sembahyang subuh diiringi dengan bacaan-bacaan, diiringi dengan wirid-wirid, agar hari itu dimulai dengan urusan akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada para pedagang, ujar Sayyidina Umar, jadikanlah awal harimu itu untuk akhiratmu. Awal hari untuk akhirat, dan apa yang sesudahnya itu untuk duniamu. Orang-orang saleh dari kalangan salaf itu menjadikan awal hari dan akhirnya itu untuk akhirat, dan pertengahan siang itu untuk berdagang. Jadi mereka orang-orang dahulu, orang-orang salihin, mereka pagi untuk akhirat, siang untuk berusaha, dan petangnya pun mereka gunakan untuk akhirat. Jadi artinya urusan-urusan dunia itu digapit oleh dua kebaikan, akhirat sebelumnya dan akhirat sesudahnya. Tidak ada yang berjualan harisah, bubur gandum campur daging, dan kepala-kepala kambing di pagi hari kecuali anak-anak dan ahli zimmi, orang-orang kafir. Jadi zaman dahulu itu orang nang berjualan, berusaha imbas sembahyang subuh itu hanya kekanakan-kekanakan dan orang-orang nang bukan Islam. Karena orang-orang salaf itu berada di masjid-masjid. Kalau orang nang tuha-tuhanya itu mereka berada di masjid sampai terbit matahari. Di dalam hadis, innal malaikata idza sa'idat bi sahifatil abdi wa fiha fi awwalin nahar wa fi akhirih dzikrullah wa khair kaffarallahu anhuma bainahuma min sayyi'il a'mal. Artinya sesungguhnya malaikat apabila naik membawa lembaran hamba, dan padanya di awal siang dan di akhirnya terdapat zikrullah dan kebaikan, maka Allah menghapus daripadanya apa yang terdapat di antara keduanya dari amal-amal buruk, amal-amal yang jahat. Orang yang memperbanyak zikir, orang yang memperbanyak ibadah sesudah sembahyang subuh, nah kemudian dilanjutkannya sesudah sembahyang asar menjelang maghrib, sehingga waktu di tengah-tengahnya itu ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan, itu dengan sendirinya terhapus oleh dua kebaikan yang ada sebelum dan sesudahnya itu. Dan di dalam hadis, taltaqi malaikatul laili wan nahar inda tulu'il fajri wa inda salatil asri fayaqulullahu ta'ala wa huwa a'lamu bihim
kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun waji'nahum wa hum yusallun fayaqulullah subhanahu wa ta'ala ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Artinya bertemulah malaikat malam dan malaikat siang ketika terbit fajar dan ketika salat asar. Bergantian tugas. Malaikat nang bertugas untuk siang hari turun di waktu subuh. Kayaknya sampainya kena imba asar, malaikat ini naik membawa amal nang siang, turun pulang malaikat sagan malam sampai menjelang subuh kaina. Nah, jadi bertemunya malaikat itu waktu sembahyang subuh dan kita sembahyang asar. Sembahyang subuh malaikat malam naik, malaikat siang turun. Sembahyang asar malaikat untuk bertugas malam turun, malaikat yang bertugas siang naik. Jadi bertemulah malaikat malam dan malaikat siang ketika terbit fajar dan ketika salat asar. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, malaikat-malaikat tadi, padahal Allah dia lebih mengetahui tentang mereka. Tuhan bertakun pada Tuhan lebih tahu. Ya Tuhan, bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dan mereka sedang salat. Dan kami datang kepada mereka dan mereka sedang salat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku persaksikan kepadamu sekalian wahai malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka itu. Nah, jadi malaikat itu ditanya oleh Tuhan, ikam datang kepada hambaku si fulan kayak apa? Nyarahatan sambayang subuh. Kami naikkan ke atas, nyarahatan sambayang asar. Takutnya malaikat nasaikong datangnya sambayang subuh, kami bulik sembahyang asar. Jadi malaikat ini selalu menemui kita di dalam keadaan sembahyang. Nah, makanya itu guring itu kada baik imbah sembahyang subuh dan imbah sembahyang asar. Kenapa? Antara lain sebab adalah tempat pertemuan dua malaikat itu. Kalau kita guring, Tuhan bertakun malaikat kayak apa hambaku si fulan, kami datang inya guring, kami bulik inya guring. Jadi imbah sembahyang subuh itu kada baik guring, imbah sembahyang asar kada baik guring. Nah, apalagi imbah sembahyang subuh itu berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Sesudah asar berbuat maksiat, hal-hal yang tidak disukai Allah, itu pun menampakkan kepada para malaikat. Imbah sembahyang subuh kita berbuat maksiat, kita malaikat yang di asar turun, kita pas berbuat maksiat pulang. Tuhan bertakun, malaikat ikam datang kayak apa hambaku si fulan, inya perahatan maksiat. Bertakun saya ku kayak apa inya datang perahatan berbuat maksiat. Nah, jadi memperbanyak saksi-saksi kita melakukan maksiat itu. Nah, jadi maka itu dituntut kita beribadah itu kalau kadakawa sehari samalaman itu beribadah dituntut pagi dan sore, imbah sembahyang subuh dan imbah asar atau menjelang maghrib, karena itu waktu-waktu yang disaksikan oleh para malaikat nang turun naik mencatat amal perbuatan kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ujar Nabi kita, innad dina yusrun, bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Mudahnya agama Islam ini dibanding dengan agama-agama dahulu. Agama Islam lebih mudah.
wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak memperdalam akan agama itu oleh seseorang melainkan agama itu mengalahkan akan dia. Nah, maksudnya apa? Kalau kita hendak mengamalkan apa-apa yang diajarkan agama, kita pasti kalah. Kita pasti kada mampu. Kenapa? Sebabnya karena amalan agama itu mulai bisukan sampai bisukan selanjutnya selalu ada. Sembahyang subuh ada bacaannya, jam ini ada bacaannya, jam itu ada bacaannya. Kalau kita menggawi samuan itu, kita pasti bosan, kita pasti kada mampu. Nah, lalu ujar Nabi kita, fasaddidu wa qaribu, maka benar-benarlah kamu dan dekatilah yang benar, wa abshiru, dan gembiralah kamu, wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan dengan waktu pagi dan waktu petang dan sedikit di malam hari. Nah, jadi artinya kalau kita kada kau beribadah itu full 24 jam kepada Allah, kita ambil waktu pagi, kita ambil waktu petang, kita ambil sedikit di tengah malam. Kemudian manakala ia mendengar azan di pertengahan hari untuk zuhur dan asar, maka semestinya untuk tidak masuk pada kesibukan. Manakala ia mendengar azan di pertengahan hari untuk zuhur dan asar, maka semestinya untuk tidak masuk pada kesibukan. Gelisah dari tempatnya dan meninggalkan setiap apa yang ada padanya. Fadilat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam di awal waktu yang terlewatkan itu tidak dapat diimbangi oleh dunia dengan apa yang ada padanya. Nah, artinya kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, berjual beli, sampai kita keliwatan takbiratul ihram bersama imam, sampai masbuk lah. Keuntungan yang kita dapat daripada dunia itu kada kau membayar kerugian kita masbuk sembahyang berjamaah itu. Fadilat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam di awal waktu yang terlewatkan itu tidak dapat diimbangi oleh dunia dengan apa yang ada padanya. Manakala ia tidak menghadiri jamaah, maka menurut sebagian ulama ia maksiat, ia melakukan satu perbuatan dosa. Orang nang sibuk berdagang, bertukang, bakabun, apapun pekerjaan, sehingga kada umpat sembahyang berjamaah, itu menurut pendapat sebahagian ulama dia melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu harta, anak daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah, sembahyang di awal waktu termasuk zikrillah. Orang-orang yang dilalaikan oleh urusan-urusannya
sehingga dia meninggalkan sembahyang berjamaah, termasuk faulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat tadi perbuatan itu satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf itu bersegera ketika azan dan mereka mengusungkan pasar. Orang-orang dahulu artinya berdagang itu apabila azan telah berkumandang, maka mereka bersegera mengusungkan pasar. Mengusungkan pasar-pasar untuk anak-anak dan orang-orang zimmi. Jadi di zaman dahulu itu apabila orang azan nang berkeliaran di pasar itu cuma ada dua, kanak-kanak lawan orang kafir. Selain kanak-kanak, selain orang kafir, semuaan berada di masjid di waktu orang azan zuhur dan asar itu. Pasar-pasar kosong, hanya tertinggal kanak-kanak dan orang-orang kafir. Mereka menyewa untuk menjaga toko-toko mereka dengan beberapa qirat pada waktu salat. Dan hal itu menjadi penghidupan mereka. Dan telah datang pada menafsirkan firman Allah Ta'ala, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Bahwa mereka menjadi tukang besi dan tukang menjahit sepatu dan sebagainya. Maka salah seorang dari mereka apabila mengangkat palu pukul atau memasukkan alat pelubang, lalu ia mendengar azan, maka ia tidak mengeluarkan jahitan dan lubang dari lubang dan tidak menjatuhkan palu, dan ia melimparkannya dan ia mendirikan salat. Nah, itu orang-orang dahulu, tukang pandai. Begitu mengangkat pukul, orang bang kada jadi menjatuhkan. Tukang jahit begitu memasukkan jarum, orang bang kada jadi menarusakan, mencabut ke jarum itu. Nah, itu penafsiran daripada orang-orang yang dagangannya, jual belinya tidak melalaikan mereka daripada zikrillah ta'ala tadi. Yang keempat, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini. Kalau pang misalnya imbah subuh sampai jam 6 beribadah, terus berusaha kayaknya sampai asar beribadah, di tengah-tengahnya itu kan tidak sama sekali lah beribadah, bukan itu maksudnya. Nah, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini, tetapi ia terus melazimi zikrullah di pasar dan ia sibuk dengan tahlil dan tasbih. Karena di pasar tuh kita kada setiap waktu menjuali orang. Ada waktu nang kada ada orang nukar. Orang nang begawi kada setiap waktu begawi, ada waktu perayanya, gawiannya. Nah, di waktu kosong, di waktu kada ada pembeli itu hendaknya ujar sidin ini digunakan untuk zikrullah, tahlil dan tasbih. Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Kita dalam toko, kita di pasar, orang ribut kiri kanan muka belakang, kita sawat berzikir, kita kau bersalawat, itu pahalanya lebih besar daripada kita duduk di masjid berzikir.
Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullah fil ghafilin kal muqatili khalfal farin wa kal hayyi bainal amwat." Artinya orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari, dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari, dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Di pasar orang sibuk berusaha, tawar menawar, urus ini urus itu. Kita kawa di pasar itu membaca salawat, kita kawa di pasar membaca Quran. Nah, sama halnya kita orang yang berperang sedangkan orang lain lari daripada musuh. Sama dengan halnya orang yang hidup berada di tengah-tengah orang yang sudah mati. Dan pada lafaz lain, kasyajaratil khadra bainal hashim, artinya seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah." Artinya barang siapa masuk pasar, kita bertoko, masuk toko lah umpamanya, lalu ia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah, 1.000 kebaikan. 1.000.000 artinya 1.000 kali 1.000. Orang nang masuk toko, begitu buka kuncinya, masuk toko, mengucap zikir tadi, sekali dicatat Allah dengan pahala 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Banyak orang-orang wali dahulu ke pasar, mereka bukan untuk bertukar kada, cuma ke pasar sekali hendak membaca zikir ini supaya dapat pahala 1.000.000 itu, 1.000.000 kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Nah, orang yang berzikir di pasar sama dengan orang yang berperang sedangkan kawan-kawan lari daripada musuh. Kenal benar pahalanya tuh. Kita berperang dengan orang kafir, kita bertahan yang lain bukahan semuaan, saling kenalan kita pahalanya. Nah, di antara aulia-aulia Allah dahulu macam Junaid al-Baghdadi, sidin ba'asilah di pasar tuh beulah toko untuk berdagang. Berdagang seadanya aja, tapi yang penting berzikirnya di pasar. Jadi sidin masuk ke pasar, buka toko, berdagang. Satu umat itu berzikir di pasar lagi, berzikir, membaca salawat, membaca Quran di toko, pahalanya sama dengan orang nang macam tadi.
Al-Hasan berkata, orang yang berzikir kepada Allah di pasar besok pada hari kiamat datang dengan memiliki cahaya seperti cahaya bulan. Artinya di hari kiamat kaina dia datang bercahaya seperti cahaya bulan dan burhan seperti burhan matahari. Dalil seperti dalilnya matahari. Dan barang siapa beristighfar kepada Allah di pasar, maka Allah memberi ampunan. Maka Allah memberi ampunan baginya dengan sejumlah penghuninya. Kita di pasar beristighfar, astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah di pasar. Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak orang yang ada di pasar saat itu. Umar radhiyallahu anhu apabila masuk pasar ia mengucapkan, Sayyidina Umar bila sering ke pasar, Sayyidin berdoa di pasar, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wa min syarri ma ahatat bihi suq. Allahumma inni a'udzubika min yaminin fajirah wa safaqatin khasirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kufur, kefasikan, dan dari keburukan yang diliputi oleh pasar. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari sumpah dusta dan perdagangan yang merugi. Abu Ja'far Al-Farghani berkata, pada suatu hari kami di tempat Al-Junaid, maka terjadi pembicaraan menyebutnya orang-orang yang duduk di masjid-masjid. Mereka yang duduk-duduk di masjid itu mirip dengan golongan sufi. Mereka kurang terhadap apa yang wajib atas mereka dari hak duduk, dan mereka mencela orang yang masuk pasar. Nah, ini di majelis Imam Junaid dikisahkan, wah di masjid itu banyak orang baitikaf di masjid. Nah, mereka baitikaf di masjid itu banyak nang kadang menjaga hak-hak masjid. Seperti berkata-kata nang kada ada artinya, kan di masjid itu dilarang karena merusak kehormatan masjid. Inya mencela orang-orang nang di pasar kada ke masjid, mencaci maki orang nang berdagang. Lalu Junaid berkata, ujar Junaid, banyak dari orang yang ada di pasar hukumnya adalah ia memasuki masjid. Ujar Junaid, banyak orang tuh di pasar bagana tapi sama lawan di masjid duduknya. Banyak orang nang di toko-toko tapi di sisi Allah dia sama dengan di masjid. Dan ia memegang telinga sebagian orang yang berada di dalamnya, lalu ia mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya saya mengetahui seorang laki-laki yang masuk pasar, yang wiridnya setiap hari 300 rakaat dan 30.000 tasbih. Jadi ujar Junaid Baghdadi, bukan samuan di pasar tuh orang kada baik, kada. Bukan di masjid tuh samuan baik, kada mesti juga. Ada orang nang di pasar sembahyang 300 rakaat di dalam tokonya, wiridnya 30.000 tasbihnya. Nah itu orang nang di pasar tapi hukumnya sama dengan masjid ngarannya. Ia Abu Ja'far berkata, maka segeralah kepada dugaanku bahwasanya ia maksudkan adalah dirinya. Junaid Baghdadi punya toko di pasar, tapi sini bukan berdagang sepenuhnya kada. Sini buka toko di pasar dan sudah sembahyang 300 rakaat, tasbih 30.000, hanya buka toko. Maka demikianlah perdagangan orang yang berdagang untuk mencari kecukupan, bukan untuk bersenang-senang di dunia.
Karena orang yang menuntut dunia untuk mencari pertolongan atas akhirat. Orang dahulu itu mencari dunia ini sekedar hanya untuk bisa membantu inya melaksanakan tugas akhirat. Bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat? Sedangkan pasar, masjid, dan rumah-rumah baginya satu hukum. Masjid, rumah, pasar itu kan jadi masalah. Sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa. Yang penting takwanya. Walaupun bagaimana di rumah muntung nyembeti orang, bagaimana di masjid kadang menjaga hak masjid. Walaupun di pasar cuma berzikir di pasar, lebih baik itu. Karena sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa di pasar kah, di rumah kah, di masjid kah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya bertakwalah dimanapun kamu berada. Tugas takwa itu tidak terputus dari orang-orang yang mengkhususkan diri bagi agama. Bagaimanapun keadaan itu berubah-ubah, dan dengan takwa itulah ada hidup dan kehidupan mereka, karena di dalamnya mereka melihat perdagangan dan keuntungan mereka. Dalam takwa itulah mereka melihat keuntungan. Telah dikatakan barang siapa yang mencintai akhirat maka ia hidup, dan barang siapa yang mencintai dunia maka dia hilang akal. Dan orang yang bodoh itu ia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan hina. Sedangkan orang yang berakal itu mengawasi cacat dirinya. Orang nang berakal itu kada sampat waktu, kada cukup waktu mencari kesalahan orang lain. Orang nang berakal, orang nang kada sempat, kada punya waktu untuk mencari cacat, hina, aib orang lain. Ini sibuk dengan urusan memeriksa kesalahan dirinya. Yang kelima, ia tidak sangat tamak terhadap pasar dan perdagangan. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Orang disebut tamak dengan pasar kalau dia merupakan orang nang penyungsungnya buka toko, pelandungnya tutup toko. Itu orang tamak dengan pasar ngarannya. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Itu bisa disebut orang yang tamak. Yang kedua, dan dengan menyeberang lautan dalam berdagang. Orang tuh berdagang, nukar barang atau menjual barang, hakun menyeberang laut, bertukar barang ke Jawa, bisa menyeberang laut ngarannya tuh. Itu kawal disebut orang tuh orang tamak ngarannya. Keduanya itu makruh. Keduanya makruh. Penyungsungnya buka, pelandungnya tutup, makruh. Kita menukar barang atau menjual barang sampai menyeberang laut, itu makruh juga. Dikatakan bahwa orang yang menyeberang lautan itu telah terlalu jauh dalam mencari rezeki. Kejauhan mencari rezeki bisa membawa kepada kecelakaan diri. Maksudnya harta digunakan untuk menyelamatkan diri, bukan diri digunakan untuk binasa mencari harta. Nah itu nang kada baiknya. Di dalam hadis disebutkan la yurkabul bahru illa lihajjin au umratin au ghazwin. Artinya tidak diseberangi lautan kecuali untuk haji atau umrah atau perang. Ayo kita menyeberang laut tapi anggaran bahaji,
anggaran berumrah atau anggaran berperang. Nah semisalnya lagi anggaran silaturahmi, menjalin hubungan keluarga yang lama terputus, yang gak ada hubungan lagi, kita menyeberang laut mencari keluarga. Nah itu dianggap sesuatu yang mulia, dianggap sesuatu kebaikan. Tapi kalau kita mencari rezeki sampai menyeberang laut, itu dianggap tamak dengan dunia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar daripadanya, karena padanya syaitan bertelur dan menitis telurnya. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dan Abdullah bin Umar bahwasanya iblis itu berkata kepada anaknya Zalambur. Zalambur ngaran anak iblis. Ujar iblis kepada anaknya, berjalanlah kamu dengan bala tentaramu, datangilah para tukang pasar, hiasilah bagi mereka akan kedustaan, sumpah, penipuan, tipu daya, dan khianat. Dan jadilah kamu, wahai Zalambur, bersama orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar daripadanya. Zalambur kawannya itu. Dan di dalam hadis, syarrul biqa al-aswaq wa syarru ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Artinya seburuk-buruk tempat adalah pasar, dan seburuk-buruk penghuninya pasar adalah orang yang pertama masuk dan orang yang terakhir keluar di pasar itu. Nah, di situ kesempurnaan pemeliharaan ini adalah ia mengawasi waktu kecukupannya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi wasallam. Ya ayyuhal rajuna minhum syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.